Wilasana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif untuk membahas mengenai materi Human Capital atau yang biasa disebut modal manusia. Yuk kita simak baik-baik ya videonya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Human Capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawainya. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Selanjutnya, kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Yang terakhir yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Yang selanjutnya yaitu peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok yaitu aset finansial, aset fisik, aset tak berwujud. Kita bahas satu persatu ya. Aset finansial misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Buy atau membeli yaitu mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Tujuannya adalah mengupgrade kemampuan. Borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Kerjasama dalam hal apapun bersama pihak eksternal. Yang keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir yaitu bind, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Hal ini untuk menjadikan operasional perusahaan agar tetap stabil dalam mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi yang bagus. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yaitu yang pertama strategic
partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu atau berkelanjutan. Yang ketiga, employee champion. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Yang terakhir yaitu agen of change atau agen perubahan. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu atau berkelanjutan, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik, supaya organisasi dapat mencapai tujuannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada 3, yaitu activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemerintian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkatan kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat corporate dalam unit bisnis fungsional. Mengidentifikasi human capital, dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, itu adalah video pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai human capital. Untuk diskusinya bisa di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai habis. Eh, saya mohon like, comment, and subscribe-nya demi keberlangsungan channel ini. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.